20. Berarti butuh 120 byte ya untuk variabel A ini ya, seperti itu. Kemudian ya, atau ini ya. Nah, ini ada dua perbedaan ya. Kalau yang pertama ini adalah array, A-nya itu ada array dimensi 1. Array dimensi 1 ya. Jadi A1, A2, A3 sampai A20 bertipe integer. Sedangkan yang sebelah kanan, A-nya itu adalah array dimensi 2. Ya. Array dimensi 2 dengan elemen barisnya 1 sampai 20. Ya. Kemudian elemen kolomnya 1 sampai 10. Ya. Sehingga array ini butuh coupling ya, sebanyak 20 kali 10 ya, 200 coupling. Kalau dia butuh 200 coupling dan tipenya integer, ya integer 2 byte misalnya ya, berarti dia butuh 200 kali 2 byte. Maka dia butuh 400 byte. Ya. Seperti itu ya. Jadi ada untuk yang bertipe integer. Jadi ada di kamus data, di kamus untuk larik ini, di pseudocode-nya ini, itu ada yang sebelah kiri adalah dimensi 1, yang sebelah kanannya dimensi 2 ya. Kemudian kita lihat ada juga yang menulisnya seperti ini ya. Jadi sama ya, yang bagian area dimensi 2-nya ada dua nih, yang kiri dan kanannya. Yang paling kiri itu yang dimensi 1, kemudian yang sebelah kanan 2 buah ini adalah dimensi 2 ya. Array 1 sampai 20, penulisannya seperti ini, bisa juga yang ini ya. Ya 1 sampai 20 kurung siku, ada dua pasang kurung siku ya kan. Sedangkan yang tengah ini dimensi 2-nya dipisahkan oleh tanda koma ya. Ada dua pasang juga ya. Sepasang kurung siku pembuka dan penutup. Tapi yang paling kanan itu ada dua pasang kurung siku. Kurung siku penutup, pembuka dan penutup ada dua ya. Sama-sama tipe integer. Jadi boleh menggunakan struktur pseudocode-nya, boleh menggunakan yang tengah maupun yang kanan untuk yang dimensi 2. Yang kiri adalah dimensi 1 ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Paham ya? Kalau nggak paham, tanya aja. Nah, sekarang kita ambil contoh array dimensi 1 ya. Kita ambil contoh. Diketahui data tunggal ya, di data tunggal. Data tunggal adalah lawannya data berkelompok ya, data berkelompok. Ini kalau pelajaran SMA ini sudah kenal ya. Ketika belajar statistik atau pada saat belajar penyajian data ya. Kita kenal yang namanya data tunggal. Kalau kita lihat di sini nih, data tunggal. Nah, ini namanya data tunggal. Barisan data ya, sebanyak berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Ada 9 data. Jadi banyak data tunggal ini, banyak datanya sebanyak 9. Ya. Sebanyak 9 buah data. Nah, seperti ini namanya data tunggal ya, belum berkelompok. Belum dikelompokkan berdasarkan kelas ya. Nah, sekarang apa sih yang ditanya? Tentukan ya kan? Tentukan rata-rata ya kan. Ditentukan berapa rata-ratanya. Jadi, nah rata-rata ini kan kalau kita semua dalam bentuk variabel ya, A1, A, B, C, D, E, F, G, E dan seterusnya, kan capek itu kan, berapa variabel dibutuhkan ya. Makanya data tunggal yang 4, 5, 6, 7, 3, 9, 8, 13 dan 5 ini itu disimpan ke dalam variabel array ya. Array dimensi 1. Nah, bagaimana rata-ratanya? Nah, nanti kita lihat ya. Kemudian B, bagaimana mediannya? Ya, ini kan sudah belajar nih. Ya, di SMA sudah belajar, di SD juga sudah belajar. Jadi pelajaran SD juga sudah masuk ke dalam penyajian data. Ada Ada rata-rata dan median. Nah, kita lihat di sini. Nah, ya. Langsung kita buat
rata-rata ini apa sih flowchartnya ya, kita sebagai sebagai pengantar untuk array ya. Maka kita lihat di sini mulai kita lihat flowchartnya ya, menghitung rata-rata, mulai kemudian baca ya, n adalah berapa banyak datanya. Nah, kalau di sini sebelah kiri kita lihat itu n-nya sebanyak 9 ya, berarti n sama dengan 9. Kemudian X kurung siku kurung buka itu ya, kurung siku buka, kurung siku tutup. X-nya itu adalah bertipe array ya. Nah, nanti disimpan dalam array ya. SA1 itu sama dengan 4, A2 sama dengan 5, A1, A0 ya, kalau pakai ini A0 ya. Kalau kita gunakan secara umum itu A1 itu 4, A2 itu 5, A3 itu 6 ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau menggunakan ketika kita mengimplementasikannya ya, mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman tertentu ya, maka kalau menggunakan bahasa Python ya, itu dimulai dari 0 ya. X0 sama dengan 4, X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 6, sampai X8 sama dengan 5 ya. Kemudian ketika kita ingin menjumlahkan ya, rata-rata kan menjumlahkan ya. Ya, jadi 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 3 tambah 9 tambah 8 tambah 13 tambah 5 ya. Itu dijumlahkan baru dibagi dengan 9. Itu kalau kita kan, kalau komputer kan nggak bisa gitu, harus diajarin kan, harus dibuat algoritmanya ya kan. Nah, untuk menentukan jumlah tersebut maka kita gunakan sum ya. Sum sama dengan 0 ya. Berarti jumlahnya 4 tambah 5 tambah 6 sampai tambah 15, tambah 5 sampai yang terakhir, itu di awalnya sama dengan 0. Sama dengan 0. Kemudian kita lihat di sini, ya. Berarti kan kita akan menjumlahkan mengulang nih. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 3, seterusnya sampai tambah 5. Ya, sekarang kita lihat. 11 sama dengan 0, itu sama dengan I sama dengan 1. I sama dengan 1. Nah, ini gunanya adalah untuk memberikan indeks. Ya. Indeks I sama dengan 1. Ya. I sama dengan 1 indeks. Ya. Terus sampai I yang ke berapa tuh? I sama dengan ke 8 kan? I sama dengan 9. Ya. Karena datanya 9 berarti I mulai 1, 2, 3, seterusnya sampai yang 9. Kemudian dicek di sini if-nya ya. If-nya I sama dengan 1 pertama kali ya. Kemudian cek apakah I lebih kecil atau sama dengan 9, ya kan, ini 9 nih ya. Kalau dia masih lebih kecil maka dia proses ke bawah ya. Ya, sum sama dengan sum ditambah X berapa, I nya berapa, 1 kan, berarti X1. Sum sama dengan sum tambah X1. Sumnya yang lama bernilai berapa, 4 ya. 4 ditambah dengan X1. X1 sama dengan sum sama dengan 0 ya. Pertama kali sum sama dengan 0. Kemudian sum ditambah X1. X1 berapa? 4 ya kan? 4. Ya, berarti 0 tambah 4 sama dengan 4. Jadi sum yang baru bukan 0 lagi. Berarti sum sama dengan 4. Kemudian di bawahnya I sama dengan I plus 1. Berarti I sama dengan I yang lama sama dengan 1 ya. Tambah 1 sama dengan I-nya 2. Naik ke atas, ditanya lagi I sama dengan 2, apakah lebih kecil atau sama dengan 9? Ya kan? Ya. Hitung lagi, sum sama dengan sum tambah X2. Sum yang lama adalah sama dengan 4, ya kan? Bukan 0, tapi udah 4. 4 tambah X2, yaitu 5. 9, ya kan? Jadi 4 tambah 5, 9. Jadi sum sama dengan 9 sekarang. I-nya sama dengan I plus 1. I yang lama sama dengan berapa tadi? 2 ya. Sekarang I yang sama dengan 3. Naik lagi ke atas. Apakah I sama dengan 3 lebih kecil atau sama dengan 9?
Ya, masih kan, masih lebih kecil. Proses lagi. Sama dengan 9 tambah X3. X3-nya 6. Jadi 15. Dan seterusnya sampai yang terakhir, yaitu yang kelima. Ya, setelah selesai artinya I-nya sudah melewati N. Ya. I-nya sudah melewati 9. Sehingga keluar dari looping. Ya. Sehingga dihitunglah sekarang. Rata-rata sama dengan, ya, yang sum ini adalah penjumlahan dari 4, 5, 6 sampai 5 yang terakhir itu dijumlahkan dibagi 9. Cetak rata-rata. Jadi algoritma ini adalah flowchart untuk menghitung rata-rata, ya kan? Ya, sampai sini pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Ini adalah pseudocode-nya ya. Program rata-rata ya. Tinggal dipindahkan saja nih ya. Tinggal dipindahkan dari flowchart kita pindahkan ke sebelah kanan, itu pseudocode ya. X sama dengan ray 1 sampai N ya. N-nya berapa? 9. 9. Kemudian kita lihat sebelum sampai ke deskripsi algoritma ya. Kita lihat dulu inputnya sudah betul nggak belum nih di kamusnya ini. Ya, ada yang kurang nggak? Apa yang kurang? Apa? Apa ya? Ah ya, sum ya. Sumnya dan I-nya belum. Jadi nanti ditambahkan ya. Jadi sum bertipe apa nih? Integer. I bertipe integer. Jadi sum titik 2 integer, I titik 2 integer. Satu lagi yang kurang apa di kamus ini? Hah? N. N-nya bertipe integer. Apa lagi? Rata-rata bertipe real ya, karena apa? Sumnya bertipe rata-rata sama dengan rumusnya sum dibagi n. Sumnya bertipe integer, n-nya bertipe integer, maka integer dibagi integer pastinya adalah apa namanya? Real, ya kan? Nah, satu lagi ada yang kurang apa? Apalagi yang satu yang kurang? Apa? X titik 2 array 1 titik titik n of integer ya. Jadi itu. Jadi nanti ketika kita membuat pseudocode, maka dia harus dideklarasikan sesuai dengan yang ada di flowchart ya. Tuh. Berarti udah paham semua nih, udah bisa mengkoreksi ya. Berikutnya kita lihat. Nah, ada input, ya kan? Ketika kita input, baca kan sama input nih ya. Baca input, berarti input n, x-nya. Ya. Kemudian sum, sama dengan 0. Ya. Kemudian for i, 1 sampai n. Ya. For i 1 sampai n. Berarti mengulang i-nya 1 sampai n. Jadi looping yang ini nih, yang biru, tanda panah biru muter-muter-muter itu bisa diganti dengan struktur for ya. For i 1, i sama dengan 1 sampai n ya. Kemudian sum sama dengan sum plus xi ya, sesuai dengan struktur ini. Kemudian n ya. Kemudian n4 ya. Nah, kenapa di sini tidak i sama dengan i plus 1 ya? Karena apa? Ya, karena sudah
proses yang itu penambahan I itu, I sama dengan I plus 1, penambahan nilainya itu dengan menggunakan for tidak perlu lagi. For itu otomatis mengulang, kalau dia I sama dengan 1 to N, maka dia akan mengulang I sama dengan 1, muter lagi I sama dengan 2, I sama dengan 3, I sama dengan 4, I sama dengan sampai I yang ke-9, I sama dengan 9. Kalau data sesuai dengan soal ini ya. Jadi sebanyak 9 buah data itu dijumlahkan terus ya, dari 4, 5, 6, 7, 3, 9, 8, 13, 5 itu dijumlahkan secara berurutan sesuai dengan pengulangan I sama dengan 1 sampai 9. Nah, setelah dijumlahkan, maka variabelnya itu terakhir disimpan di sum ya. Di sum itu adalah nilainya sebesar, yaitu penjumlahan 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 sampai tambah yang terakhir itu tambah 5 ya, itu dijumlahkan, bahkan dibagi jumlah datanya, banyak datanya sebanyak 9 ya. Itu adalah rata-ratanya ya. Langsung ya, bisa dicetak kan, outputnya adalah rata-rata ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau misalkan kita menggunakan for itu berarti tidak ada penjumlahan tambah 1 lagi ya, Pak? Tambah 1 ya, kecuali kita menggunakan while ya. Menggunakan while itu berarti di sini ya. Kalau ini menggunakan while ada semua nih, sum sama dengan all, I sama dengan 1. Nah, ya sama dengan 1, maka yang di struktur if-nya itu, yang percabangan itu I, yang jadi pertanyaan adalah kondisi I apakah lebih kecil atau sama dengan N, maka itu diganti dengan print, dengan struktur while ya. While I lebih kecil sama dengan N, nah, maka itu kan diproses di bawahnya, yaitu sum sama dengan sum X ditambah XI ditambah I sama dengan I plus 1. Naik lagi muter ke atas ya, N while. Jadi for I-nya ya, for I-nya 1 tambah N diganti dengan while ya. Di dalam while syaratnya adalah I lebih kecil atau sama dengan N gitu. N for-nya diganti dengan N while kalau kita gunakan struktur while ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Pak, kalau for sama will apa bedanya, Pak? Kan sama-sama mengulang tuh, Pak. Sama-sama, nggak ada perbedaan, ya. Sama Kita aja, tinggal. cuma Iya. kalau while itu kan di tambah 1 juga. Iya. Tergantung ya, kalau for kan ada penambahannya, tergantung kita mau ada penambahannya berapa. Kalau while itu strukturnya bagusnya apa? Dia ketika penambahannya itu tidak beraturan, ya. Tidak beraturan, maka digunakan while. Jadi kalau dia pengulangannya, indeksnya itu I1 sampai berapa itu pengulangannya, tidak, angkanya tidak berubah-ubah, maka strukturnya dipakai menggunakan struktur for. Tapi kalau dia syarat pengulangannya itu berubah-ubah nilainya dan tidak beraturan, maka sebaiknya menggunakan while. Ya, nanti kita kasih contoh ya, yang while seperti apa. Gitu ya. Jadi kalau kita misalnya coba saya ini ya. Saya buka pakai nah ini ya. Tanggal berapa? 26 ya. Oktober. Nah, ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan while tadi sum ya, sama dengan 0. Kemudian I sama dengan 1 ya. Kemudian while di sini I apakah lebih kecil atau sama dengan N. Kalau dia masih lebih kecil sama dengan N, lebih kecil pada N ya, itu maka di dalam while tadi apa? Sum sama dengan sum X I-nya sama dengan I plus 1.
seperti ini ya. Jadi kemudian rata-rata dengan sum dibagi n. Ya. Nah, ini memang struktur while itu ketika kita buat menggunakan menggunakan flowchart ya, maka yang pas itu memang struktur while. Cocok semua kan? Nah, for emang struktur ininya tidak ada ya. Struktur untuk for itu di flowchart itu tidak ada ya. Jadi sebetulnya dasar untuk membuat pengulangan itu yang ada di flowchart itu kalau diterjemahkan menjadi while. Nah, seperti itu. Tapi kita menggunakan for ya bisa gitu kan. Tapi ketika menggunakan for ke dalam flowchart, ya strukturnya flowchartnya ya mengikuti while. Berarti ngikutin while ya, Pak? Iya, while. Flowchart itu kalau kita terjemahkan dia struktur pemrogramannya while ya, while. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kalau mau screenshot ya. Kalau mau dipoto atau screenshot silakan. Selanjutnya. Saya screenshot Pak, tenang. Oh ya udah belum? Baik. Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Nggak bisa deh. Yuk. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang yang kedua, yang B ini adalah menghitung atau menentukan nilai median. Median itu apa ya? Nilai tengah ya, nilai tengah. Nah, berarti kalau kita nyari nilai tengah, data tunggal ini harus urutkan dulu, ya kan? Harus urutkan dulu. Berarti kita harus mempunyai program untuk mengurutkan dulu, ya. Diurutkan dulu dari kecil ke besar, ya. Dari kecil ke besar itu harus diurutkan dulu, ya. Kalau kita hitungkan di sini, maka urutannya berapa? 3, 4, 5, 5 dua kali kan? 6, 7, 8, 9, 13 kan itu kan urutannya. Kalau kita yang menentukan kan mengurutkan lebih lebih mudah kan kita mengurutkan. Tapi kalau komputer yang mengerjakan kan kita harus buat programnya dulu kan. Buat dulu programnya. Nah, kita lihat di sini. Jadi kita baca n-nya berapa? Ya. Tetap ya, tadi n-nya sama dengan 9 ya kan. Kemudian X kurung sikunya itu menandakan dia data array ya. Dari A1 sampai A9. A1 sampai A9. I-nya sama dengan 1. I sama dengan 1. Nah, ini kita mulai karena I sama dengan 1 indeksnya ya. Nah, kita ingin ini prosesnya. Nah, ketika kita ingin mengurutkan ya, maka kita lihat di sini ya urutannya, kita akan mencek satu persatu ya, dengan menggunakan flowchart seperti ini ya. Ketika I sama dengan 1 dicek ya. I-nya apakah lebih kecil dari 9 kurang 1 ya. Kalau kita ambil contoh kasusnya kan 9, N-nya 9 ya kan. Berarti apakah I sama dengan 1 ini kurang lebih atau sama dengan 9 kurang 1, berarti 1 apakah lebih kecil sama dengan 8, ya kan gitu. Jika ya, maka kita beralih ke bawah, ya kan. Kemudian J-nya sama dengan I plus 1. Ya.
I sama dengan I plus 1. Kemudian J-nya berarti sekarang berdasarkan I-nya berapa tadi? 1 kan? Berarti J sama dengan 2. Ya kan? J sama dengan 1 tambah 1. Berarti J sama dengan 2. Kemudian J-nya lagi dicek lagi ya di bawahnya tuh. Apakah J-nya lebih kecil atau sama dengan N? Berarti apakah 2 lebih kecil atau sama dengan 9? Benar kan? Kalau benar maka dia turun ke bawah ya. Sekarang ditanya lagi bawahnya nih. Apakah X1, kan I-nya sama dengan 1 tadi kan? Apakah X1 lebih besar daripada X? J-nya berapa? 2 kan? Apakah X1 lebih besar daripada X2? Maka kalau dia lebih besar, ya, apakah X1 lebih besar daripada X2? Kalau iya, maka diproses yang bawah tuh. Ada 3 statement. A sama dengan XI, XI sama dengan XJ, XJ sama dengan A. Ya. Maksudnya apa nih? Yang 3 statement ini. Siapa yang tahu? Maksudnya apa nih? Ya, ada yang tahu? A sama dengan XI, XI sama dengan XJ, dan XJ sama dengan A ya. Kalau kita dari proses yang pertama I apa? I-nya sama dengan berapa? 1 ya. Dengan 1. J-nya sama dengan 2. 2. Nah, berarti kan kalau kita gunakan ini berarti kan apa? A sama dengan X1, X1 sama dengan X2, ya. X2 sama dengan A. X1-nya berapa? X2-nya berapa? Dari soal tadi. Kita lihat di sini ya. A-nya berapa? A-nya sama dengan 3. A1 sama dengan? Data asalnya. A1 sama dengan 9. 4. Ya, A2-nya? 5. 5 ya. Ini 4, ini 5 ya. Ditanya di sini apakah A1-nya lebih besar daripada A2-nya? Artinya apakah A1 itu kan 4. Apakah 4 lebih besar daripada 5? Enggak. Tidak. Ya, tidak kan? Karena dia tidak, maka yang kotak ini nih, yang kotak A sama dengan AI sama dengan XJ, XI sama dengan XJ, itu diproses nggak? Proses. Enggak. Tidak. Tidak. Maka ke garis yang biru nih. Ya, Enggak. ke garis yang biru. Ya, garis tanah yang biru, maka yang diproses adalah J sama dengan J plus 1. 1. Sekarang J-nya sama dengan berapa? Sama dengan 2. Sama dengan 2, ya kan? Sama dengan 2. Artinya muter lagi ke atas nih. Ya, sekarang berarti J-nya 2. Maka kita lihat sekarang, dicek lagi ya. Sekarang J-nya 2, I-nya tetap 1. Tetap 1 ya. Kita naik ke atas ya. Jadi sekarang I-nya sama dengan 1, J-nya sama dengan 2 ya, 2 tambah 3 dong, 3 kan, J yang ini kan pertama 2 tambah 1 3. Nah, baru proses lagi ya. X-nya berapa? X1
4. X3-nya 5. X3-nya 5. berapa? 5-nya ada 2. X3-nya berapa? 6. 6. 6. 6. Nah, kita kembali lagi ya. 6. Jadi X1-nya 4, X3-nya 6. Kita lihat. Ya. Apakah kita lihat yang kotak ini XI yang percabangan XI dan lebih besar XJ. Apakah X1 lebih besar daripada X3? X1. Tidak. Tidak. Muter lagi yang ke biru lagi kan? J-nya Iya. sekarang sama dengan berapa J-nya? J-nya sama dengan 4. Nah, J-nya sama dengan 4 ya. Kita ke sini. Ya, sekarang I-nya tetap sama dengan 1, J sama dengan 4 ya. Sekarang X1 dan X4. X4. X1-nya 4, X4-nya berapa? 7 ya kan? 7. Ya, 7. Kembali lagi kita tes ke sini ya. Nah, apakah X1 dan X4, apakah 4 lebih besar daripada 7? Tidak. Tidak. Arah biru lagi kan? Sekarang J sama dengan J plus 1. J yang ini terakhir berapa nilainya? J5. 4 kan? Sekarang J J5. Berarti sekarang ya I-nya sama dengan 1, J sama dengan 5. 5. Ya, kita cek lagi nih. Ya. Yang X-nya berapa nih? X1-nya masih tetap sama dengan 4. X5-nya sama dengan 3. 3. Nah, kita lihat sekarang. Apakah X1 dan X5? Apakah 4 lebih besar daripada 3? Iya. Iya. Maka kalau iya, kita lihat prosesnya. Berarti di proses nih. Nah, diproses. Nih ya. Diproses bahwa ternyata X1 lebih besar daripada X5. Yaitu 4 lebih besar daripada 3. Sehingga kita ambil pernyataan tadi nih. A sama dengan X1. X1 sama dengan X5. X5 sama dengan sama dengan A ya. Sama dengan A. Sama dengan A. Jadi kalau kita proses di komputer, ya, berarti asal A-nya sama dengan berapa? 3. A-nya sama dengan 4. X1 sama dengan 4. Kemudian X1 sama dengan X1 sama dengan X5. X1 sama Berarti dengan X5-nya berapa? 3. X1-nya 4. Ya. A kan sama dengan X1. Berarti A sama dengan berapa? 3. 4. 4. Dia kan dari atas ini kan? Ya. Iya. Kemudian ke baris kedua sekarang. X1 sama dengan X5. Artinya X1 sama dengan X5. X5-nya berapa? 4. X5 3. 3. Sekarang pernyataan yang ketiga nih. X5 sama dengan A. 4. 4. Artinya apa sekarang? X Sama dengan 4. Ya, artinya apa? X5-nya 3. Ya, 5-nya dirubah jadi 4. 4. Nah, jadi yang tadi urutannya adalah 4, 5, 6, 7, 3. Ya. 4, 5, 6, 7, 3. Kemudian berapa tuh? 9, 8, 13. 8, 13, 5. Dengan urutan tadi sampai yang ke ya tadi barusan kita kerjakan, maka dia berubah menjadi apa? Tukeran tempat nih kan? X1 sama dengan 3, X5 sama dengan 4. Berarti tukeran tempat kan? 3, Iya. 5, 6, 7, 4, 9, 13, 5. Nah,
Kalau ini dijalankan terus, ya, maka akan terjadi apa? Ya, akan terjadi urutan dari kecil ke besar. Itu. Kalau ini proses dijalankan terus, maka akan terjadi terakhir itu akan menjadi 3, 4, 5, 6, berapa? 5 lagi, 6, 7, 8, 9, 3, 13. 13. Seperti itu. Ya, jadi akan terjadi pengurutan data dari kecil ke besar. Jadi ini, nah, algoritma yang ini berarti apa nih? Artinya apa ini program ini? Ini adalah pertukaran Tempat loh. pertukaran Pertukaran data. data. Jadi algoritma pelukutan data seperti ini. Ya. Contoh ya, misalnya A sama dengan 5, B sama dengan 6. Bagaimana caranya supaya A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 5? Ditukar. Nah, A sama dengan 5, B sama dengan 6, hasilnya menjadi A sama dengan 6, B-nya sama dengan 5. Bagaimana caranya? Algoritmanya. Sepertinya, apakah seperti ini? Kenapa? Iya, Pak. Kalau A-nya sama B, jadi A-nya 5, Hmm? Iya. Jadi kalau kita ambil contoh yang ini ke sini jadi ya. Jadi A sama dengan B, berarti A sama dengan 6, ya kan? Ya kan? 6. Ya. Kemudian sekarang pernyataan yang kedua, statement kedua, B sama dengan A. Tidak 6. Nah, hasilnya adalah A-nya 6, B-nya 6. Berarti belum tertukar. Nah, makanya tadi bikin variabel baru ya. Maka algoritmanya adalah C. Tempat menunjukkan A-nya baru ditiban B, B-nya baru ditiban dengan C. Ya kayak tadi tuh. Kalau ini kita jalankan menjadi statement yang pertama, C sama dengan A. Berapa? 5. 5. A sama dengan B. 6. B sama dengan C. 5. 5. Tuh, ya kan? Jadi algoritma sederhana. Makanya ini perintah yang ini ya, penampung C ini ditambahkan sebagai penampung sementara ya. Jadi itulah kenapa dipakai di sini ya. Inilah yang pernyataan A sama dengan XI, XI sama dengan XJ, XJ sama dengan A. Itu adalah untuk menukar pertukaran angka ya. Sehingga pertukaran itu lama-lama prosesnya adalah menjadi urutan ya, urutan data dari yang kecil ke besar ya. Gitu. Ada pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada, nih kita lihat lagi. Nah, kan kalau ada bulat nih A, berarti sambungannya ke atas ya A ya. Yang air nggak muat nih, ya, B-nya pindah ke atas. Ya. Nah, ini kan program median ini. Nah, cuman titik-titik ini bagaimana nih kan? Nah, ada tanda tanya ini kan. Nah, kalau kita ambil sini contoh ya, nanti tinggal dilengkapin ya. Nah, kalau kita punya kamus data dicek lagi. Nanti kalau ujian tuh nanti dicek dulu kamus datanya lengkap atau enggak. Ya, sengaja saya kasih tambahin aja X-ray-nya aja. N-nya belum,
I-nya belum, J-nya belum, ya, A-nya belum masuk ke dalam apa? Kamus. Ya, kamusnya harus dimasukin semua tuh ya. Kamusnya semua harus dimasukin. I-nya, N-nya, J-nya, ya, apalagi tuh, ya. Itu dimasukin ke dalam kamus ya. Kemudian deskripsi algoritmanya, N-nya dimasukkan. Kemudian X-nya di sini, ya. X-nya apa? X tadi, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 5, X3 sama dengan 6, dan seterusnya. Artinya di input ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Pengulangan nih. Ya. Wah, pengulangannya 2 kali nih tuh ternyata. Ya. Di dalam pengulangan itu ada pengulangan I, ada pengulangan J, dan ada pertanyaan if-nya tadi ya. Jawaban. Ya. Kita lihat di sini. Nah ini, I yang atas itu adalah pengulangan I, 1 sampai N-1. Dan pengulangan yang J itu dari I plus 1 sampai N. Ya. Sampai N. Ya. Kemudian setelah itu, X-nya ini ditanya satu persatu. X1 dibandingkan dengan X2. X1 dibandingkan dengan X3. X3, X2, X1 dibandingkan dengan X4. X1 dibandingkan sampai X yang ke-9. Ya. Sampai yang ke-9 tuh. Ya. Ulangin lagi I-nya. I2, X2 dibandingkan dengan X3. X2 dibandingkan dengan X4. X2 dibandingkan dengan X ke-9. Ya. Untuk yang itu, grouping lagi untuk yang I yang ketiga. Ya. I yang ketiga, berarti X3 dibandingkan dengan X4, X3 dibandingkan dengan X5, X3 dibandingkan dengan X, ya, X9. Muter lagi sampai I yang ke-8. Karena di situ I-nya berapa? Sampai N-1 ya. N-1 itu kan berarti 9 kurang 1. Berarti 8. Jadi X yang 8, X8 dibandingkan dengan X9. X8, kalau X8 kan udah terakhir tuh, berarti dibandingkan dengan sebelahnya X9. Nah, kalau dia lebih besar, X-nya lebih besar daripada X-nya, maka langsung ditukar ya. Itu yang diperintah di bawah if tadi tuh. Ya. Nah, ini and if terakhirnya and for ya. Jadi kalau menggunakan for, kalau di pseudocode itu strukturnya di pseudocode ya, itu kalau if and if, kalau for and for, kalau while dia and while. Jadi untuk menggunakan dia akhir pengulangan ya, akhir pengulangan. Nah, kemudian di bawahnya ada nih, karena kita ditanya tadi ya, ditanya median, maka kita gunakan ini ya, median. Yang 9 tadi ya, kita coba ya, kita langsung ke angka dulu nih ya, kita ke angka ini ya. Setelah kita urut proses yang tadi for 1, for 2, for I dan for J, dan kemudian if ditanya perbandingan lebih besar atau lebih kecil, maka kan sudah tersusun nih, datanya sudah terurut ya. Berapa tadi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. N-nya berapa? N-nya sama dengan 9. Nah, mediannya itu adalah ya, karena dia N itu 9 bilang ganjil apa genap? Ganjil. Nah, ganjil. Kalau dia ganjil, maka mediannya adalah X, data X yang ke N per 2. Ya. N per 2 tambah 1. Ya. Berarti X 9 bagi 2 tambah 1. Ya. Jadi pembagian 92 ini kita ubah ke bentuk bulat.
Jadi angka di belakang komanya kita tidak pakai, ya. Berarti apa? Ini X berapa? 5. 5. X5 apa? 1, 2, 3, 4, 6. 5. Berarti mediannya adalah 6. 6. Itu X yang kelima, ya. X yang ke-1, 2, 3, 4, 5. X yang kelima adalah 6. Jadi mediannya adalah 6. Kalau itu bilangan apa namanya? Bilangan ganjil. Nah, kalau misalnya kita tambahkan contohnya 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15 misalnya gitu ya. Kan N-nya berapa? N-nya sama dengan 10. Ya, ini sama 10 ya. Maka mediannya adalah 6 tambah 7. X. X X. N. N Bagi 2 tambah 1. tambah 1, ya kan? Tambah 1, terus ditambah X 10. XN per 2. Betul? Ya, Pak? XN tambah 2 plus 2. Gini. Ini berapa? N tambah 2 berapa? Kan N-nya 10 ya. 10 bagi 2 apa? 5. 10 bagi 2, 5. 5. Nah, ini nggak pakai sama dengan begininya. Ini tambah 1 ya. Jadi XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1. N per 2-nya berapa? 5. 10 10 per tambah X 10 per 2 tambah 1. 1. Berarti X 5. Ini dibagi 2 ya, dibagi 2. X 5 ditambah X berapa? 6. 6. Bagi 2. Bagi 2. X 6-nya berapa? 11. X 6. 7. X 5-nya berapa? X 5 berapa? 6. X 6-nya 7. 6 tambah 7, Pak. Nah, 6 tambah 7 bagi 2. Bagi 2. Berarti 6,5. 6,5. 6,5. Iya. Ya. 13 per 2 kan? Ya. Berarti 6,5. Itu mediannya kalau dia nah, jadi rumusnya seperti ini ya. Kalau dia kalau N-nya ganjil, rumusnya adalah XN per 2 tambah 1. Tapi kalau dia N-nya genap, maka rumus yang bawah nih. XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1. Ya. Bapak izin sampai- tanya boleh? Ya, Izin tanya boleh Bapak? boleh ya. Kenapa? Iya, itu kan kalau yang N-nya sama dengan 10, itu rumusnya kok ditambah lagi sama nilai X N per 2 plus 1 ya? Ya. Nah, ya, kenapa bisa ditambah lagi dengan rumus X N bagi 2 tambah 1? Ya Oh, kan gini. habis. Kan, Itu dapatnya dari Bang. mana? kan gini ya. 5, Ya. 6, 7, 8, 9, 13, 15. Kan kalau median itu adalah ya angka yang membagi kiri kanan sama banyak. Ya kan? Nah, ini kan ada 10. Kalau dibagi sama rata berapa nih? 55. 55 ke sini. 55 ke sini. Ya, tangannya berapa? Tangannya 2. Nggak ada. Nggak ada. Tangannya berapa? 6. 6, 7. Tambah sebelahnya 7 7. dibagi 2. 6,5 sama 6,5. 13 bagi 2, 6,5. iya. Kalau yang tadi 9 kan 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 13. Ini kalau yang N-nya berapa tadi? Yang N-nya 9. Nah, kalau dia membagi 2, siapa pembagi yang
Membagi 2 kiri kanan sama banyak. 6. 6. Membagi ke sini berapa? 4. Membagi ke sini 4 ya kan? 4, iya. Berarti ini Median. mediannya. Tuh. Median adalah nilai tengah yang membagi kiri kanan sama banyak datanya. Oke, siap. Makasih Bapak. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, jadi itu programnya ini nih, algoritmanya ini, baik flowchart maupun pseudocode. Tinggal yang bawah ya, kita lihat di sini if n lebih ya, n% 2 sama dengan 0. n% 2 itu artinya apa? N dibagi 2, diambil sisanya sama dengan 0. Jadi artinya n% 2 itu sama dengan 0, artinya n itu bilangan bilangan genap. Bilangan genap. Ya, kalau n% 2 sama dengan 0, itu artinya adalah n bilangan genap. Ya. Bawahnya adalah else-nya, berarti n bilangan ganjil. Ya. Ya, itu ini terjemahan Bang, mic-nya Bang, itu Bang. Nah, nanti coba yang tanda tanya ini, ya, tanda tanya ini itu diganti dengan struktur yang if bawah ini, ya. Jadi struktur if yang n% 2 sama dengan 0 itu yang di tanda besar, tanda tanya warna merah ini, strukturnya if-nya ganti dengan yang bawah, ya. Maka saya kasih tanda tanya itu untuk menentukan mediannya. Ada pertanyaan sampai sini? Insyaallah enggak. Ada ya. Kembali kita ke berikutnya ya. Ini. Nah, ini sekarang redimensi 2. Jadi redimensi 2 ya. Kalau tadi data tunggal tadi merupakan redimensi 1. Redimensi 2 ada ray atau yang sering kita kenal namanya matriks. Matriks itu yang kita pelajari sekolah itu adalah redimensi 2. Contohnya ini kita lihat ya. Ya. Nah, kita lihat A isi datanya 1 2 3 4 5 6. A ini ukurannya berapa nih? Atau ordonya? 6. 2 kali 3. 2 kali 3 ya. A itu adalah sebuah redimensi 2 atau sebuah matriks yang berukuran atau berordo 2 kali 3. Ordonya 2 kali 3. Kenapa 2 kali 3? Karena jumlah barisnya sebanyak 2 dan kolomnya sebanyak 3. Kalau yang B ordonya berapa? 3 kali 3. Nah, 3 kali 3. 3 baris, 3 kolom. Yang C? Sama. 3 kali 3. Ya, kita lihat sekarang hitunglah. Hitunglah D sama dengan B kurang C. B sama dengan yang B, E sama dengan B tambah C. Ya. Sekarang kita lihat yang A dulu. B kurang C. Bisa nggak B kurang C? Bisa. Bisa ya. Kenapa dia bisa? Karena memiliki ordo yang sama. Ya, karena memiliki ordo yang sama. Yang B? B tambah C, bisa nggak? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Jadi penjumlahan dan pengurangan bisa dilakukan terhadap dua matriks yang ordonya sama. Ya. Sekarang kita lihat yang C. Yang C. Apakah C F sama dengan A plus B? Bisa atau tidak? Tidak. Tidak bisa ya. Jadi C itu tidak bisa dilakukan proses penjumlahan karena A-nya ordonya 2 kali 3, B-nya ordonya 3 kali 3. Karena dia berbeda ordo, maka tidak bisa diproses. Yang D.
Nggak bisa. Ya, tidak bisa juga. Yang G sama dengan C plus A juga tidak bisa karena C dan A berbeda ordo. Ya. Kita lihat berikutnya. Yang H. H sama dengan A kali B. Apakah bisa? Kita lihat di sini ya. Kita lihat sini. Ya, nah, lihat catatan di sini ya. Ya. Turun. Ya, kita turun lagi. Sekarang kita ke matriks ya. Tadi A ordonya berapa? 2 kali 3. 2 kali 3. Yang B 3 kali ordonya 3. 3 kali 3 ya. Kemudian tadi pernyataannya apa? H ya? A dikali B. A kali Sama B. dengan A kali B. Ya. Kita lihat di sini, A-nya order berapa? 2 kali 3. B-nya 3 3 kali 3 3. kali 3. Kita lihat ujung-ujungnya nih. Ya. Kalau ini sama, artinya A kali B bisa diproses. Ya. Cara kalau ini 3, maka ini 3, maka sama bisa diproses. Ya. Nah, ya. Kemudian berikutnya. F, yang I. I sama dengan B kali A. Apakah bisa? Tidak. 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 Kita ke bawah. I sama dengan B kali A. B-nya berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3. A-nya 2 kali 2 kali 3. 3. ininya Berbeda. berbeda, tidak sama. Kalau dia tidak sama, maka di sini 3, di sini 2, maka B kali A tidak bisa diproses. Ya, itu. Ya. Itu adalah ray dimensi 2 atau matriks. Kita lihat di sini. Ya, bagaimana membuat flowchart dan pseudocode? Nah, ini terkait berarti kalau yang bisa berarti pasti bisa dibuat flowchartnya, bisa dibuat pseudocode-nya ya. Jadi yang A bisa, yang B bisa, yang C tidak bisa dibuat flowchart, yang D tidak bisa dibuat flowchart, ya kan? Ya kan? Seperti itu ya. Yang E bisa dibuat flowchart, yang F tidak bisa dibuat flowchartnya. Jadi hanya bisa dibuat flowchart atau pseudocode untuk ukuran-ukuran yang dengan syarat-syarat tadi ya. Penjumlahan dan pengurangan jika ya, bisa dilakukan jika kedua matriks ordonya sama. Ya, betul. Kalau dia untuk yang perkalian ya A kali B ya. Jumlah kolom A ya harus sama dengan jumlah baris B ya. Yang angka ditulis duluan itu namanya baris, jumlah baris ya. Yang dikali 3 ya, itu artinya 3-nya kolom ya. Jadi jumlah kolom yang ada di matriks A harus sama dengan jumlah baris yang ada di matriks B, baru bisa dikalikan ya. Nah, berikutnya ya. Nah, sekarang baru kita ke sini. Nah, ini adalah tadi menerjemahkan matriks yang ada dimensi 1. Yang merah ini ya, yang merah itu array dimensi 1 dan median. N-nya dimasukkan, X-nya ukurannya masih sembarangan ya. Jadi pakai kurung siku tanpa data ya. Ya, yang X yang baris ketiga itu. Kemudian for I, nah ini perbedaannya. Jadi struktur bahasa ya. Kalau di bahasa C yang lainnya itu struktur yang ada di pseudocode-nya sama ya, hanya ada perbedaan dikit aja for-nya ya. Tapi memang kalau yang for yang I, yang for yang ada di
Python ini ya agak berbeda pendefinisiannya. Jadi ketika kita gunakan ini ya, kita gunakan proses yang ini, maka for i yang atas itu adalah untuk input data. Untuk input data array-nya harus diinput nih ya. For i in range 0 sampai n. Kemudian print input data item ke i. Jadi i-nya dimulai dari 0 ya. Jadi ini permasalahannya ya. Dari 0. 0 sampai n-nya berapa tadi? 9. 9. Ya? Jadi 0 sampai 8. Ini ya. Jadi harus dibiasakan ya. Ketemu program ini 0 sampai 8 ya. Semuanya diinput tadi 4, 5 sampai yang terakhir 5 itu yang masih acak tadi itu diinput di sini ya. Di print input data yang keberapa. A sama dengan integer input, artinya nanti variabel A-nya ini berdasarkan yang kita input. Kemudian ada X, min, append A. Ya, ini adalah menambah data tadi. 4 ditambah, dimasukin 5 dimasukkan, 7, 6, 3, sampai 5 yang terakhir itu dimasukin. Sama sebanyak 99 itu tadi, dari contoh yang tadi. Ya. Nah, kemudian di baris print data tunggal. Kemudian for i sama dengan for i in range 0 sampai 8 itu adalah print, berarti mencetak pencetakan terhadap data yang tadi ya, dicetak ditampilkan kembali. Apakah betul yang sudah kita tadi input itu muncul di layar ya. Setelah itu di bawahnya ada penerapan pengurutan sendiri yang tadi ya, algoritma tadi untuk mengurutkan kita pindahkan ke sini ya. Kita pindahkan ke dalam Python ini. Hasil pengurutannya akan ditulis di bawah nih, print hasil pengurutan. Ini ditampilkan hasil urutannya berapa ya, dari kecil ke besar. Kemudian mediannya di sini ya, mediannya. Mediannya itu yang warna merah yang sebelah kanan, median. If n lebih n persen 2 sama dengan 0. Artinya jika dia bilangan genap, maka mediannya rumusnya ini. Ada perbedaan nggak? Ada. Ada. Nah, kenapa ada perbedaan? Karena yang tadi kita gunakan pseudocode yang tadi itu dimulai dari 1 sampai n. 1 sampai 9. Karena di sini kita menggunakan data inputnya, kemudian menggunakan bahasa pemrograman Python, itu i-nya dimulai dari 0 sampai 8, bukan 1 sampai 9, sehingga rumusnya diubah sama kita ya. Ya, semua yang atas dikurangi 1 semua tuh. Jadi agak berbeda dikit ya. Jadi yang tadi rumus yang tadi, yang sebelah kirinya dikurangi 1, yang kanan juga dikurangi 1. Ya, karena dia mulai dari 0 ya. Kemudian untuk yang ini median tidak ditambahkan 1 ya kan? Ya, karena dikurangi 1, satunya hilang kan? Ya, jadi seperti itu. Jadi ada perbedaan urutan aja karena dimulai dari 0. Ya. Kecuali dari algoritma dimulai dari 1 ya. Jadi ini perbedaan karena di Python indeksnya itu dimulai dari 0 ya. Tuh ya. Ini perbedaan. Jadi cuma ada perbedaannya. Ketika kita menginput data array, kita tidak bisa langsung input ya. Jadi harus ada penginputan yang seperti di yang warna merah ini ya. Penginputan array-nya itu menggunakan kata x.append. Append itu artinya menambah ya, menambah data. Ini di copy nanti ya, dicoba dijajal menggunakan Python yang di laptop ataukah yang di smartphone ya. Kemudian yang sebelah kanan ya, sebelah kanan ini adalah cara membuat matriks ya. Jadi kalau untuk matriks, kalau variabel bahasa kita bisa langsung input ya. Tapi kalau kita mendefinisikan matriks, kita harus mendefinisikan dulu ya. Yang pertama M sama dengan input masukkan jumlah baris. Jadi M adalah jumlah baris. Kemudian baris berikutnya adalah N sama dengan integer input. Arti N adalah itu jumlah kolom yang kita inginkan. Ya, boleh 3 kali 3, 2 kali 3 dan seterusnya ya. Ketika membuat sebuah matriks, ya ini ya. Jadi harus kita definisikan dulu nih, ada baris yang kedua, membuat matriks ya. Jadi A sama dengan 0 yang kurung siku 0 kali M ya. Kemudian sampai yang XI sama dengan kurung siku 1 kali N. Jadi ini memberikan nilai dulu ya, memberikan nilai dulu awal pada sebuah matriks. Karena kalau kita tidak menggunakan yang perintah membuat matriks ini, itu akan terjadi error ya, akan terjadi error. Jadi kita gunakan ini dulu ya, definisi awal dulu ya.
ya seperti ini. Kemudian baru kita menginput matriks. Nah, nilai-nilai yang kita input matriksnya berapa? Yang tadi ada 2 kali 2 itu berarti kita masukin datanya ke sini ya. Jadi urutan dari baris kolom-kolom. Jadi baris ke 0, kolom ke 0, 1, 2, 3. Itu di input. Kemudian baru ke baris yang kedua, yaitu baris 1, inputnya kolom ke 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Tapi selalu dimulai dari 0 ya. Kolom itu selalu dimulai dari 0 dan baris juga sama dimulai dari 0 ya. Jadi kita input di sini di baris berikutnya green. Ini baru kita akan baru menginput ini ya. Nah, ini ada cara menginput menggunakan Python ya. Kemudian yang berwarna biru ini ya. Kemudian ketika kita sudah, nah, baru kita bisa mengolah yang ini ya. Mengolah program yang atas ini nih. Mana nih? Macet. Tabletnya macet. Nah, ini ya. Jadi baru kita bisa menginput ini yang A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa ya. Itu kita harus input satu persatu ya. Harus kita input berdasarkan itu. Kalau matriksnya ada 2 ya. Kalau matriksnya ada 2 ya, kalau matriksnya ada 2 maka kita harus membuat input sama M1, M2. Jadi berapa kali, jadi M ini tidak bisa dipakai rame-rame ya, M yang ini. Jadi masing-masing inputnya itu berdasarkan matriksnya. Jadi M dan N adalah untuk matriks A misalnya ya, dan lain-lain. Jadi itu harus disesuaikan. Jadi M dan N itu untuk matriks yang ini. Yang untuk M yang berikut yang lain lagi ya, M1, M2 dan seterusnya, itu untuk matriks yang kedua ya. Jadi itu berbeda karena ukurannya kan berbeda tuh ya. Beda-beda. Jadi itu yang harus didefinisikan. Jadi kalau membuat matriksnya 1, berarti untuk matriks yang kedua kita bikin lagi seperti ini, membuat matriks yang kedua. Kalau matriksnya 3, berarti kita buat untuk matriks yang ketiga ya. Jadi seperti itu ya. Jadi membuat matriksnya itu ini baru untuk 1 yang tulisan biru ini. Ini untuk baru 1 matriks ya. Untuk matriks yang berikutnya kita bikin lagi 2 kali yang ini ya. 2 kali yang ini. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Pak, Yang ya. berarti yang warna biru itu baru proses menginput matriksnya, Pak? Iya, Matriks. baru untuk membuat satu matriks ya, satu matriks. Apakah dia Belum matriks untuk A? proses perkalian atau Belum, itu belum sampai situ ya. Ini baru membuat matriks dan menginput datanya ya. Jadi kalau kita lihat yang sebelumnya ini, yang sebelumnya ya, slide sebelumnya. Mana nih? Nah ini ya. Jadi matriks yang ini baru kita membuat matriks A gitu kan. Membuat matriks yang A, kemudian menginput elemen-elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum yang B bikin lagi yang itu ya. 1, 2, baru kita input 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan terusnya untuk yang C. Jadi untuk yang definisi yang warna biru ini ya, ini untuk baru mendefinisikan matriks, satu matriks dan menginput nilai-nilainya yang ada di dalam matriks tersebut. Belum menambahkan, belum mengurangi, belum menjumlahkan dan atau mengalihkan. Ya. Jadi itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada ya. Jadi kalau yang ini, kalau yang array kan sudah tuntas ya. Untuk yang array itu, untuk array dimensi 1 dan menghitung median sudah tuntas ya. Sampai yang terakhir ini warna merah ini udah bisa menjawab untuk yang median. Tinggal yang matriks ini ya. Matriks ini baru yang warna biru baru mendefinisikan matriks dan menginput nilai-nilai yang ada di dalam matriksnya ya. Karena variabelnya beda-beda karena jumlah baris dan kolomnya beda-beda, maka kita untuk yang misalnya yang A ini, yang A itu adalah misalnya M1 N1. Untuk yang matriks yang B misalnya M2 N2. Itu karena beda-beda nilainya, jadi tidak boleh sama karena berbeda ordonya.
Maka ketika menginput baris kolomnya, variabel juga harus beda ya. Itu ya. Sampai sini pertanyaan? Bapak mau tanya, Hmm. itu yang tulisan warna biru itu kan membuat matriks, terus bawahnya itu A sama dengan buka kurung 0 dikali M. Itu maksudnya 0 dikali M itu gimana, Pak? Jadi 0 masukkan ke input data Nah, sebanyak ya 0. Ini A-nya bukan A ya, X nih, X. X nih. Yang A besar ini tulisannya itu bukan A tapi X ya. Nah, ini adalah untuk membuat suatu matriks inisial ya. Ini mendefinisikan matriks. Nanti nilainya semua satu semua nih ya. Nilainya satu semua. Ya, baris kolomnya nanti semua nilai satu semua. Nah, baru kita ganti di bawahnya nih sama yang ini. Sama yang ada komentar menginput matriks. Baru kita inputnya. Karena kalau kita langsung menginput matriks menggunakan yang warna biru paling bawah ini, ya, menginput matriks, maka ada error karena dia dianggap belum didefinisikan. Ya. Jadi mendefinisikan menggunakan yang membuat matriks ini. Nah, A ini A besarnya diganti dengan X ya, A besar itu. Saya ketik itu. Ya. A besarnya diganti dengan X. Dan itu baru A. Kalau misalnya nanti A, nanti semua diganti A ya, nanti A sama dengan 0, ya, kurung siku 0, kurung tutup kali M. Kemudian di dalam fornya jadi AI sama dengan kurung siku 1 kalikan N ya. Jadi semua diganti A, semua tuh yang print A ya. Kemudian nanti yang B juga beda kan? Ya berarti B-nya pertama adalah M, bukan M lagi ya. Berarti M2 misalnya, N2 misalnya. Kemudian membuat matriks B sama dengan kurung siku 0 kali M. For I, kemudian BI sama dengan 1 kali N. Ya. N-nya berapa? Bukan yang ini, tapi ini M-nya jadi M2, N2. Ya. Jadi disesuaikan dengan ini. Karena masing-masing punya order yang berbeda, maka variabel inputnya pun dinamakan berbeda. Ya. Untuk yang A berarti kita input supaya sama ya, supaya ini M1 dan N1. Untuk yang input matriks B berarti M2 sama dengan integer berapa gitu kan. N2 sama dengan integer berapa gitu ya. Kemudian untuk yang B C juga sama. Berarti M3 N3 ya, karena masing-masing punya ukuran baris dan kolom yang berbeda ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi ya. Nah, ya. Makasih, Pak. Jadi kita lihat di sini. Ya kalau kita lihat gambar sini, ya, kita nggak mesti berarti apa? Tadi kalau untuk yang A, matriks A, maka kita di pseudocode-nya menjadi M1, N1, ya. Kemudian A sama dengan berapa? 0 kali N gitu kan? Ya. Kemudian dalamnya ada A, bla 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 gitu kan? Berarti A 1, gitu, ya. Dengan itu M-nya berapa? M1 N1 gitu kan. Untuk yang B sama juga. Yang B berarti di sini M2 N2. Yang ini B sama dengan 0. Tinggal di copy paste saja. Dan seterusnya. Yang C juga sama ya. Karena masing-masing mempunyai ukuran matriks, ukuran baris dan kolom yang berbeda. Maka otomatis pendefinisian variabel juga harus berbeda. Ya. Nanti sama tumpang tindih itu, kacau balau untuk kalau programnya ya. Ya. Jadi seperti itu untuk yang input mendefinisikannya. Baik A, B, dan C. Baru setelah itu bisa tampil, nah baru kita proses ke perkalian atau penjumlahan. Ya. Oke. Sampai sini pertanyaan? Tidak ada? Nah, ada tugas nih, ya, latihan. Nanti kita bahas minggu depan ya. Latihan, perorangan nih. Kerjakan boleh secara kelompok, diskusi, dan lain-lain. Ya. Ininya, kita lihat di sini di tugas. Lab. Kayak tadi, ya. Cuman melanjutkan apa? Ini dia. Buat program Python-nya ya. Yang tadi tinggal untuk yang matriks tadi programnya dilanjutkan ya. Silakan menggunakan diskusi sumber yang lain programnya ya. Langsung di Python yang nggak usah tulis tangan ya.
langsung di Python-nya nanti di email aja ya, di email. Di apa? Boleh PDF boleh ya. Kalau langsung yang titik langsung Python nggak apa-apa, lebih ini gitu lah, lebih langsung saya cek nanti hasilnya. Ya. Nah ini langsung filenya aja langsung dikirim lah ke ini apa namanya ke apa namanya di Google Classroom ya. Jadi saya cek ya Google Classroom. Semuanya kan tugas semua di situ Google Classroom ya. Ya sampai sini pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya. Cukup. Ya. Kalau cukup berarti ya. Kalau cukup kita apa namanya? Kalau ada pertanyaan silakan ini aja ya WA ya kan tahu nomor saya kan ya. Nomor saya kan tahu dari jurusannya. Ketua kelas bisa ini. Kalau ditanya silakan tanya apakah melalui WA. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ya, kalau mau ada pertanyaan masih belum paham, atau tugasnya masih ada yang belum paham, masih ada yang error di ininya, di apa namanya Python-nya, silakan bertanya, ya. Kemudian apa namanya, jika tidak ada pertanyaan lagi, ya, kita ketemu lagi apa namanya minggu depan. Silakan di-download ya tugasnya, kemudian juga sama materinya ya dipelajari, dan silakan juga menggunakan materi-materi yang pendukung lainnya, banyak sekali materi untuk apa namanya di Python ini ya. Dan memang agak unik karena mereka struktur programnya berbeda dengan struktur program yang ada sebelumnya ya, lebih banyak variasi dan perlu pemahaman latihan satu persatu untuk mengujinya di program, apakah di PyCharm atau di smartphone ya. Jadi kita ketemu lagi minggu depan ya dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka program malam ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin ya. Izin keluar ya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ganteng malam ini. Pak. Duduk. Bagus. Jakir, bukan gue yang berisik, Jakir. Jakir, gue yang tersangka, Jakir. Ya Allah, gue jadi yang tersangka. Jakir mau main celo emang itu. Iya. Impostor. Kir, inget Kir. Luang, inget Wang. Pusing bola gua. Dwi Haris parah banget ngurusin cupang bay nih. Mana emang duit? Cupang gue cuy, di. Parah di. Agak ada duitnya aja diurusin. Lu juga. Gua kan tiap hari jualan, keluar terus ikan. Woi. Apa ada itu? Cupang gua kan malam minggu doang, cup adanya. Gimana mau pusing-pusingan hari ini? Salah gua kemeng anjing. Gue gak ngerti, Cok. Ngerti pas masukin X sama dengan 1, X sama dengan 5, udah itu aja udah. Pusing anjir. Udah.